Bab 1974. Gelombang energi hitam. Ketika Latinos Zhang berbicara, Barney Wang di samping sudah tercengang, benar-benar tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Energi hitam Teddy Wei dapat menghancurkan kekuatan mereka berdua sepenuhnya. Namun di hadapan puluhan ribu ular piton berenergi hitam, Eric Qin justru menanganinya dengan baik. Benar saja, punya sedikit kemampuan. Di langit, mata Teddy Wei sedikit berkedip secara tidak terduga, tapi itu hanya sekilas. Sungguh, aku tidak menyangka ilmu sihir begitu lemah. Eric Qin berkata. Hehe, jangan merasa bangga, meskipun kamu memiliki kemampuan untuk menahan satu seranganku, tapi itu juga tidak berarti apa-apa. Teddy Wei segera mencibir lagi. Eric Qin, aturan yang aku katakan adalah 3 serangan, jadi serangan pertama hanyalah pemanasan bagiku. Kebetulan, aku juga sudah selesai pemanasan, Eric Qin berkata. Bagus, aku harap kamu masih memiliki kekuatan untuk berkata seperti itu setelah beberapa saat nanti. Teddy Wei tersenyum lebih dalam, dengan niat membunuh di matanya, dia mengangkat tangannya dengan kasar. Di atas kepala, energi hitam di langit tampak mendidih, bergejolak kencang. Kemudian, energi hitam ini, seperti sungai yang deras, mengalir lurus ke bawah, terus-menerus mengalir keluar dari energi hitam, mengalir ke bawah. Bruak. Energi hitam ini terus menyatu dan memadat menjadi lautan luas. Teddy Wei mengulurkan tangan, dan lautan energi hitam melonjak keras ke bawah. Ribuan meter air, seperti tsunami, terus-menerus meraung seperti gelombang bergolak di pantai, jatuh dari langit dan bergegas menuju Eric Qin yang tergantung di tanah. Ilmu sihir ini lebih gila dan lebih agung dari sebelumnya. Temperamen Taoisme bersinar, dan juga merupakan keterampilan sihir kuno yang sempurna. Daerah sekitarnya tertutup oleh hujan hitam. Seluruh alun-alun tidak meninggalkan tempat bagi Eric Qin untuk bersembunyi. Hampir dalam sekejap mata, seluruh alun-alun, termasuk sosok Eric Qin, tenggelam oleh lautan energi ini. Di atas tanah, suara gemuruh laut terus berlanjut, dan energi hitam mengaduk segalanya, seolah-olah akan menghancurkan dan merobek Eric Qin yang terbungkus di dalamnya. Pemimpin Qin. Semua orang di pasukan es melihat adegan ini dan terkejut lagi. Pada serangan pertarungan sebelumnya, untungnya mereka melihat Eric Qin dan Teddy Wei saling bertarung, dan energi hitam melonjak, tubuh Eric Qin benar-benar terbungkus di dalam, semua orang tidak dapat melihat kondisi di dalamnya. Gelombang energi hitam melonjak di alun-alun. Tidak ada yang tahu serangan macam apa yang dialami Eric Qin. Hanya suara benturan tumpul yang terus-menerus bergema ke segala arah, seperti deru tabrakan gunung, terus-menerus bergema di benak semua orang. Pong, pong pong. Dampak energi hitam terus meluas, dan frekuensi tumbukan terus meningkat. Di bagian terakhir, gelombang energi hitam terus-menerus menutupi hampir setiap area lautan hitam ini. Sebuah pusaran besar terbentuk, dan arus energi hitam yang ganas mengaduk segalanya di sekitar. Reiki yang lolos bahkan tidak lebih lemah dari pukulan penuh beberapa orang kuat fase transendensi, mengalir ke segala arah. Penatuali dan yang lainnya tidak bisa duduk diam, semuanya menyebar ke sekitar, menjaga murid yang lemah di belakang mereka, dan terus-menerus melawan dampak ini. Pasukan es juga mengambil tindakan, berkumpul di sekitar Dewi Salju dan melindunginya. Semua tetua dengan serentak tidak membiarkan murid yang lemah ini pergi. Karena pertarungan di depan mata merupakan duel fase transendensi puncak. Kemungkinan sepanjang hidup para murid ini tidak akan bisa mencapai fase transendensi, dan bahkan mencapai kekuatan dari kedua orang yang bertarung hari ini. Tapi ini tidak mempengaruhi perhatian mereka, bisa memahami dunia, ada langit di atas langit, dan masih ada orang yang lebih hebat. Dan menghadapi Reiki dari serangan ini,
Penatuali merasa sedikit rumit dan juga terkejut di tengah alun-alun, pusat Reiki di pusaran air Laut Hitam. Tuan Qin, serangan macam apa yang dia terima? Penatuali, apakah harus segera memberitahu Tuan Istana? Aku khawatir Teddy Wei menjadi gila dan akan menyakiti teman seiman. Penatua di samping khawatir. Ekspresi Penatuali juga serius dan ragu-ragu. Penguasa Istana Es dan orang-orang partai Jihuo pergi ke aula utama. Teddy Wei ini sebelumnya menunjukkan token sekte sihir Wuying, berjanji untuk tidak membunuhnya. Jika hanya dua orang yang berdiskusi secara normal, dirinya bergegas ke istana dengan sembrono, dan Tuan Istana tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya semua orang juga kurang percaya pada Letnan Qin dan sedikit mempermalukan Eric Qin. Tetapi jika Eric Qin benar-benar mengalami cedera akibat serangan hiruk-pikuk Teddy Wei, maka itu akan membuat Penatuali sulit untuk memaafkan dirinya sendiri. Aku akan pergi sekarang. Penatuali mengertakkan gigi dan segera terbang. Bahkan mempertaruhkan rasa bersalah karena bergegas mencari Tuan Istana, dia juga tidak dapat menempatkan Eric Qin dalam bahaya apapun. Penatuali melihat pihak lain terbang dengan cepat tanpa melihat ke belakang. Para tetua masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlihat ada perubahan lain di pusaran air. Saat Reiki hitam terus berputar dan berakselerasi, kekosongan di tengah pusaran air mulai retak. Di alun-alun, batu biru padat di tanah tidak berhenti retak, dan banyak patung pilar mulai hancur oleh kekosongan dan berubah menjadi abu terbang. Bersambung. Bab 1975. 5 naga di udara. Tuan Qin masih bisa menahannya. Semua orang di Istana Es Arktik khawatir. Tampak jelas Teddy Wei di udara mengeluarkan kekuatan penuh, mendorong gelombang hitam ini ke tingkat ekstrim. Namun, tepat di tengah pusaran air hitam yang berputar gila-gilaan, diikuti dengan celah-celah retak kekosongan. Dalam kabut gelap, cahaya samar seperti bintang secara bertahap menyala, dan mulai memancarkan cahaya, seperti lampu terang dalam badai, menghilangkan kegelapan. Disertai dengan agitasi energi hitam, cahaya ini berangsur-angsur meluas, dan cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Itu Letnan Qin, dia masih aman dan sehat. Semua orang sangat terkejut. Ketika area bercahaya ini terus meningkat, mereka juga melihat bahwa di dalam cahaya ini, jelas ada 3 naga api yang berbeda warna, yang terus-menerus berputar di sekitar Eric Qin. Energi hitam menciptakan pusaran ombak, ingin mencabik-cabik Eric Qin. Naga api berkepala 3 menggunakan metode yang sama untuk membuat pusaran terbalik untuk melawan energi hitam. Alis Teddy Wei sedikit berkedut, menjulur telapak tangannya lagi. Reiki memadat dan energi hitam di bawahnya semakin melonjak. Berada di tengah naga api yang mengelilingi tubuh, Eric Qin yang sedang duduk bersila, juga sepertinya merasakan sesuatu saat ini, menatap Teddy Wei. Dia juga menyerang, menunjuk ke arah langit. Tiba-tiba, 3 naga api yang mengelilinginya, salah satu dari mereka meraung dan bergegas menuju Reiki yang telah diletakkan Teddy Wei. Pada saat yang sama, Eric Qin melayang, dan 2 naga api besar di sekitarnya juga bergegas menuju gelombang hitam di sekitarnya. Naga adalah binatang laut kekaisaran. Bahkan di lautan Reiki hitam, 2 naga api masih bisa mengendarai angin dan ombak, memecahkan ombak hitam. Ledakan terdengar di seluruh alun-alun, dan naga api yang terbang ke langit menghancurkan Reiki Teddy Wei. 2 naga api yang melayang di gelombang hitam tidak hanya menghancurkan pusaran, tetapi juga memusnahkan semua gelombang hitam. Hancur. Energi hitam Teddy Wei dihancurkan oleh pemimpin Qin. Di luar alun-alun, semua orang bersorak. Aku sudah tahu, Teddy Wei bukan lawan Letnan Qin. Untuk menggunakan kultivasi fase transendensi tingkat 7 dalam menghadapi Tuan Qin, hanyalah mimpi orang bodoh. Namun, ini belum berakhir. Naga api berkepala 3, meskipun terluka,
matanya masih bersinar, melayang di udara. Sepasang mata naga menatap Teddy Wei dengan ganas dan mengaum penuh niat perang. Tidak sopan jika membalas kebaikan orang lain dengan cara yang tidak benar. Eric Kin menyipitkan matanya. Setelah menghancurkan gelombang hitam, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dalam tatapan mata semua orang yang mengejutkan, dia perlahan mengangkat telapak tangannya lagi. Pong! Di kedua sisi Eric Kin langsung membuka kekosongan. Seperti kulit telur yang pecah, dua naga api yang baru lahir terbang ke atas. 5 naga besar mengaum serentak, bergabung di satu tempat dan menyerang Teddy Wei. Sebelum Eric Kin menggunakan teknik naga terbang, dia hanya bisa memadatkan 3 naga sejati api suci. Namun seiring bertambahnya basis kultivasi, mantra suci api abadi menjadi lebih mahir, dan Eric Kin mampu mengendalikan 5 naga sejati api suci. Kalau bukan karena 3 api suci yang tersisa, diringkas oleh mantra hati, dan jika digunakan bersama-sama, mungkin akan muncul masalah. Eric Kin bahkan ingin mencoba memurnikan naga sejati dalam sekali tarikan napas. Pada saat yang sama, Eric Kin tidak berniat untuk membela secara membabi buta. Setelah menghancurkan gelombang hitam, Eric Kin langsung melancarkan serangan balik. Ekspresi Teddy Wei menjadi sedikit serius untuk pertama kalinya. Dihadapkan dengan 5 naga yang bergegas ke depan, kabut hitam menyebar lagi di tubuhnya. Kali ini, saat tangannya yang terangkat, paku tajam yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan. Menunjuk dengan jarinya, paku yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga pir yang deras, menusuk naga api. Di antara tusukan paku, naga api meraung dengan tidak senang, sisik di tubuhnya langsung ditusuk oleh paku, dan bahkan kepala dan matanya juga tertusuk. Namun 5 naga api tidak mundur, menghadapi paku hitam yang memenuhi langit, terus mendekati Teddy Wei. Jantung semua orang berdegup kencang. Mungkinkah Eric Kin kali ini bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Namun, semua orang segera menjadi kecewa. Teddy Wei hanya melambaikan lengan bajunya lagi. Jumlah paku hitam ini meroket lagi. Meskipun 5 naga api penuh kegilaan, tetapi masih tidak bisa menahan paku hitam yang tak berujung, meratap dan berubah menjadi api. Setelah serangan ini, langit dipenuhi dengan turbulensi Reiki yang kacau, dan keduanya masih seimbang. Sayang sekali, pada akhirnya Letnan Kin tidak dapat melukai Teddy Wei. Banyak orang hanya berharap Eric Kin aman dan sehat, tetapi ketika melihat cahaya serangan balik, mereka sedikit khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Teddy Wei ini layak menjadi murid Sekte Agung tertinggi. Meskipun ditekan seperti ini, dia masih bisa melawan Letnan Kin. Jangan lupa, orang ini menekan kekuatan. Banyak orang merasa sedikit tersesat, atau bisa dibilang tidak senang. Performa Eric Kin dapat dikatakan sangat kuat hingga semua orang merasa terkejut dan kagum di dalam hati. Bersambung.